Allah Akbar. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, khusus tema 1 dan komponen ekosistem. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Makanya kita berdoa. Billahi Rabbal walil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Siapa yang mau masuk hari ini? Syakira ya. Syakira kenapa? Sakit. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Tiara. Nah, Cila, hadir. Bisa, Cinta, hadir. Semoga yang paling sakit diberikan kesehatan kembali ya. Amin. Kita sebelum kita belajar, biar semangat kita berdiri dulu. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Coba amati gambar yang ada di depan. Coba yang sebelah apa? Air terjun. Ya, yang sebelah lagi, yang ada binatang apa? Ya, betul. Kalian tahu nggak perbedaan apa yang dapat dijelaskan dari dua kata tersebut? Coba siapa yang mau menjawab? Itu begitu. Banyak kesalahan di air terjun. Banyak air ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar tujuan dari pembelajaran ekosistem ini setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi dari PowerPoint yang sudah Ibu buat dan ditayangkan di dalam proyektor yang berisik ya, anak siswa mampu menggolongkan teks tentang hewan. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan IPA. Kenapa kita harus belajar tentang ekosistem? Penting. Ya, karena kita pentingnya untuk mempelajari tentang ekosistem adalah untuk membedakan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya kita ke tahap 1. Menurut kalian apa itu ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Perbedaan antara hewan Ya, sudah. Coba amati yang ada di PPT ini ya, yang ini. Coba yang tadi. Apa? Menurut kalian, apakah semua terdapat di atas ekosistem yang sama? tidak ada. Kenapa? Tidak ada hewan yang seperti Oke. Coba kalian amati di sekitar kalian, perhatikan lingkungan di sekitar kalian, ekosistem apa saja yang dapat temui di sekitar kita. Coba. Bisa, teman-teman ya. manusia. Ya, salah. Coba lagi. Lawan Coba sekarang kita membuat menjadi dua kelompok ya. Yang meja sini kelompok 1 dan meja sini kelompok 2 ya. Selanjutnya kita akan mengobservasi dan mencari jawaban tentang ekosistem yang ada di sekitar kita dan membuat jaring-jaring makanan ya. Itu palingan alfabet dulu. Coba buka halaman 1. Sudah dibuka? sudah. Sudah dibuka. Coba baca yang halaman 2 aja. Yang halaman 2. Coba kelompok 1 membacakan cinta 2 paragraf ya, 1 paragraf. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk menentukan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian yang hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Coba selanjutnya bisa.
tumbuhan membuat sana air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalamnya. Coba Cila selanjutnya. Bagian hidup dan mitra hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling berganti satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pencemaran. Maka individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah sebuah individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi ikan teratai, dan populasi rumah. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas tanah liat. Sudah? Sudah. Dibuka yang halaman berikutnya. Dibuka yang halaman berikutnya. Coba kalian tuliskan pikiran utama dan informasi penting yang berada di teks tersebut. Isi ya, sebisanya. Tidak boleh nyontek. Kalau misalnya yang ada yang mau ditanyakan, boleh. Pikiran utamaku kayak ini yang penting yang berada di paragraf 1, paragraf awal. Nah, yang ini yang perlu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sampai detik. Informasi pentingnya itu apa? Ya, misalnya ada informasi pentingnya itu sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kayak yang di paragraf awal. Misalnya yang nomor 4 kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya apa? Yang bagian kedua, cahaya matahari sampai tanah. Sudah ya? Next, kita akan membuat jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu jaring-jaring makanan? Dari makanan kayak tadi sama Ya, karena kita akan menggolongkan jenis-jenis hewan dan makanan hewan. Selanjutnya dibuka di tahap 3. Ayo membaca lagi. Ayo membaca dari mulai Mutiara. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya makan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari sekali tumbuhan. Silakan. Sampai sini aja. Sampai dalam. Bagian tumbuhan yang selalu bisa dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan bira merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman, kaki, dan daun. sedangkan hewan ada menyukai batang pohon bambu, kemudian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji padi, sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para petani. Cinta. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi sebagai hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan yang seperti kata cikak. Tikus menjadi makanan bagi dan kelinci yang menjadi makanan bagi burung. Ya. Coba lihat halaman berikutnya. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Sok, menuliskan ini ya, catatan beberapa pertanyaan dari teks yang tadi kalian sudah dibaca. Pertanyaannya aja. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang tidak mengerti? Siapa yang tidak mengerti? Tulisnya pertanyaannya saja, cukup membuat 3 pertanyaan. Misalnya kayak gini, apa saja jenis makanan hewan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai jawabannya juga boleh.
cari pertanyaan dari sini ya, dari teks ini. Cukup 3 pertanyaan. Terus selanjutnya ini apa jenis makanan yang disukai panda, misalnya kayak gitu. Apa jenis makanan yang disukai tupai, kayak gitu ya. Kan ini tentang jenis makanan hewan. Jadi kita harus membuat pertanyaan seputar jenis makanan hewan. Sudah? Anissa coba simpan dulu HP-nya. Tidak bermain HP-an, kelas. Siapa yang belum? Tulis sama jawabannya juga boleh ya. Cuma 3 aja ya. Kalau mau lagi berapa ya? Sudah? Sudah ya. Selanjutnya kita akan mengamati tentang ini. Sudah ya. Halaman berikutnya kita akan mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Dituliskan juga ya. Boleh bekerja sama yang tadi kelompoknya. Boleh pakai pulpen, pensil atau alat-alat yang lainnya ya. Kalau nggak ada, boleh pakai pensil pulpennya aja. Coba di situ ada di tabel, di dalam tabel. Hei ngobrol-ngobrol. Di dalam tabel ada gambar dan nama hewan. Coba nama hewan. Apa, sebutkan satu hewan. Kucing. Nah, kalian bisa menggambarnya di sini, gambar kucing atau hewan yang mau kalian bikin. Yang mudah boleh, yang susah juga boleh. Yang kedua, yang tabel kedua ada nama atau jenis makanan hewan. Nah, tadi kan sudah menjawab nama hewan itu kucing. Kucing makannya apa? Itu tikus bisa, berarti pemakan tikus, pemakan babi, pemakan apa sih yang suka dengan gitu ya. Nah, golongan makanannya apa? Tumbuhan atau hewan berarti kalau makan tikus? Nah, tentu kayak gitu ya. Sok coba digambar satu ya. Digambar pakai pensil atau pulpen. Coba nggak boleh sama ya, hewan sama jenis makanan hewannya. Bisa sapi, bisa tikus, bisa kecoa. Boleh, makannya apa? Bisa apa? Ada sapi, ada kambing, apa lagi ya? Kelinci juga boleh. Terus burung ada nggak sih? Burung itu berbagai jenis, banyak jenisnya burung ya. Ada yang makan biji, ada yang makan ini ya, ada yang makan apa lagi? Burung alami makan apa? Makan daging, ada daging, makan dari laut. Coba diskusikan oleh kelompok kalian. Kalau misalnya nggak ngerti bertanya. Coba kalau misalnya yang tadi masih ingat nggak itu termasuk yang tadi apa? Yang tadi bilang ini yang gambarnya kucing itu makan apa? Hewan tuh apa? Tikus. Nah, maksudnya tuh golongan hewan ya herbivora, karnivora atau omnivora. Omnivora. Jadi termasuk karnivora. Ada iya.
Kalau misalnya kuku, Herbivora. kalau misalnya sapi, Herbivora. ya. Herbivora kan mendapat tumbuhan. Kalau misalnya yang omnivora, Makan ya itu ya tadinya ya, makan semua. Tapi hewannya yang makan semua apa? Singkat. Dinosaurus. Tikus. Enggak. Rusa. Tikus makan semua. Tikus makan semua. Makan ternak. Makan kayu kalian. Kan kalau misalnya di tikus-tikus yang di rumah ya. Iya, di samping bolu. Iya. Makan semua. Makan daging. Makan makanan kita. Terus udah ya. Udah beres. Udah. Jadi nomor 3. Lagi. Coba. Lalu yang terakhir, ayo menulis, coba menulis. Coba halaman berikutnya dibuka, dilihat dan dibaca. Tidak mengobrol. Ayo. Coba yang terakhir di tahap ini kita akan menulis kesimpulan yang ada di yang sudah kalian tulis tadi di bagian penggolongan hewan bersama jenis makanan hewan ya. Nah, kalian di tahap ini di ayo menulis, kalian bisa memilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Misalnya, bisa perhatikan. Misalnya yang satu hewan pemakan tumbuhan, yang kedua misalnya pemakan hewan lain ya. Apa tadi? Menurut ke? Pilih 2 jenis hewan, yang satu Makan daging. yang satu makan tumbuhan, yang satu makan hewan lainnya. Tuliskan, jadi tugasnya jadi kalian pilih 2 hewan, terus selanjutnya tuliskan serta penjelasan tentang hewan tersebut. Misalnya tadi kucing, kalian kucing itu kucing adalah apa gitu. Pakai penjelasannya ya, kucing merupakan hewan yang memiliki kaki 4 gitu ya. Pakai penjelasannya ya sebisa kalian. Nah, jadi harus ada termasuk habitat asal. Tuliskan penjelasan hewan termasuk habitat asli, jenis makanannya apa, yang tadi kucing jenis makanannya apa, serta cara hewan ini dapat ini serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakan hasil pengamatan dan informasi pentingmu yang telah dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisan. Kamu juga dapat melengkapi tulisan dan gambar hewan yang kamu maksud. Tulisan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada serta kertas yang rapikan. Yang tadi kalian tulis yang di bagian pertama, yang di halaman pertama bisa dimasukkan ke bagian tahap ini. Pakai nama kelompoknya ya. Ayo harus berdiskusi. Misalnya kayak ibu yang mempunyai jawaban sapi adalah salah satu makhluk hidup yang diternakan oleh manusia. Sudah ya. 2 ya, 2. Yang satu makan tumbuhan, yang kedua makan. Kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Waktunya 1 menit. Tadi mendengarkan ke harus ada jenis makanan hewannya. Hewan itu makan apa dan cara mendapatkan makanannya kayak gimana? Cara mendapatkan makanannya gimana? Misalnya kalau tikus di rumah kamu, misalnya di rumah aku gitu. Atau enggak di rumah siapa gitu. Kalau misalnya ini, misalnya buaya, misalnya buaya cara mendapatkan makanannya harus ke daratan dulu, misalnya gitu ya. Sebelum kita presentasi nih, bisa
Coba pengetahuan apa yang telah kamu pelajari di hari ini? Dan apakah pembelajarannya menurutmu paling menarik? Dan kenapa? Jelasin terus. Sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama pembelajaran ini? Coba. Ini ada 3 pertanyaan. Terus jawabannya 3 aja ya. Sudah? Sudah. Gimana nih? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apakah senang? Kalau capek atau bosan apa sih? Senang. Senang, beneran? Senang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu dan bagi kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Yuk kita doa. HM-nya siapa sih? Mutia, boleh disiapkan untuk pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.